Bajak laut topi jerami dapat uang dari mana selama perjalanan mencari One Piece? Ini penjelasannya. Apakah kalian penasaran dari mana bajak laut topi jerami mendapatkan uang, padahal mereka hanya berpetualang dan tidak pernah melakukan sebuah pekerjaan? Simak penjelasan berikut ini. Selama perjalanan mengarungi Grand Line tentu saja bajak laut topi jerami memerlukan bekal dan uang. Apalagi mereka sering berpindah-pindah tempat. Di antara semua kru topi jerami juga tak ada orang yang kaya dan punya harta melimpah. Tapi anehnya sepanjang cerita One Piece kita tidak pernah melihat mereka kekurangan uang. Bagi kamu fans One Piece yang penasaran, berikut ini 5 sumber kekayaan bajak laut topi jerami yang dirangkum dari beberapa sumber dari forum diskusi One Piece. Menjual jasa dari keahlian setiap kru topi jerami. Setiap kru bajak laut topi jerami memiliki kemampuan spesialis masing-masing, jadi hal ini bisa digunakan untuk mencari uang jika mereka kepepet butuh uang. Misalnya saja, Sanji bisa membuat masakan untuk dijual karena dia adalah koki. Zoro bisa membantu orang memotong kayu atau berburu hewan. Chopper bisa mengobati orang sakit karena dia adalah dokter, atau Franky bisa saja membuka jasa perbaikan kapal. Yang paling tak terlalu berkontribusi malah sang kapten, Luffy. Dalam bidang pekerjaan Luffy tidak begitu mahir mau mengerjakan apa. Menjual harta karun yang didapat sepanjang perjalanan. Bajak laut topi jerami mendapatkan uang dari menjual harta karun yang mereka dapat sepanjang perjalanan. Mereka juga punya kegiatan mencari dan menjual harta karun seperti emas, berlian, barang antik dan sebagainya. Memang tujuan mereka adalah menemukan One Piece, tapi benda itu masih jauh untuk dicapai. Saat Luffy dan krunya sedang butuh uang, ada kalanya mereka juga mencari harta karun lain yang tersembunyi di sekitar Grand Line. Mengingat ini adalah era bajak laut, di mana banyak orang ingin pergi ke laut untuk mencari kekayaan. Jadi banyak sekali harta karun selain One Piece yang ditinggalkan di masa lampau. Menjual ikan hasil berburu di laut. Hal paling masuk akal untuk bajak laut topi jerami mendapat uang adalah berburu ikan di laut dan menjualnya di pulau terdekat. Jelas karena mereka sering berada di laut. Ada beberapa anggota kru Mugiwara yang bisa diandalkan untuk urusan berburu ikan di laut, misalkan saja Sanji, Zoro, Usopp dan Franky. Sedangkan Luffy, Nico Robin, Chopper dan Brook tidak bisa diandalkan untuk urusan yang satu ini, karena mereka pemakan buah iblis jadi tidak bisa berenang atau terkena air laut. Berburu bajak laut dengan bounty kecil. Di era bajak laut ini, banyak bajak laut yang diberi harga buronan atau bounty oleh angkatan laut. Ada kalanya mereka juga saling memburu satu sama lain. Mungkin saja di saat butuh uang, bajak laut topi jerami juga memburu bajak laut lain yang lebih lemah dari mereka. Tujuannya adalah diserahkan kepada angkatan laut lalu diberi imbalan uang sesuai harga bounty. Perlu kalian tahu, kalau Luffy punya kakek yang menjabat sebagai laksamana angkatan laut. Luffy dan kakeknya seringkali masih kontak dan di sini Luffy bisa saja memberi info soal bajak laut yang akan mereka buru. Donasi dari kerajaan atau negara yang ditolong bajak laut topi jerami. Bajak laut topi jerami memang tak seperti bajak laut lainnya. Dibandingkan berbuat kejahatan mereka justru sering menolong orang lain. Di setiap tempat yang didatangi Luffy dan krunya malah sering mengalahkan bajak laut jahat dan membebaskan negara atau kerajaan dari penindasan kelompok bajak laut jahat atau penguasa yang jahat. Seperti halnya mereka membebaskan Arabasta dari kekuasaan Crocodile atau membebaskan Dressrosa dari kekuasaan Doflamingo. Bahkan mereka bisa mengalahkan dewa sekelas God Enel di Skypiea. Berkat hal inilah, bajak laut topi jerami diberi hadiah uang dan persediaan makanan untuk bekal mereka berlayar. Masyarakat yang ditolong tentu memberikannya dengan ikhlas dan Luffy juga tak pernah meminta imbalan jika menolong orang yang sudah dianggapnya nakama. Sedikit informasi tambahan, di bajak laut topi jerami orang yang bertugas mengelola keuangan adalah Nami. Selain itu dia juga pintar untuk mengelola keuangan. Apalagi Luffy sangat suka makan banyak, tentu harus ada yang bisa cermat mengelola keuangan. Anehnya,
Semua orang di bajak laut topi jerami percaya saja dengan Nami, meski dia pernah dijuluki si kucing pencuri. Itulah 5 sumber kekayaan bajak laut topi jerami di sepanjang perjalanan mereka mencari One Piece. Semoga menjawab rasa penasaran kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di lain video.